Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua Allah jadikan orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Di dunia semua urusan kita menjadi lebih baik di semua bagian. Di akhirat juga kita Allah bangkitkan bersama orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Ini adalah keinginan kita semua. Terlahir sebagai siapapun kita, percaya kepada apapun kita, meyakini pihak manapun, tetap saja kita akan memiliki keinginan yang satu itu, yaitu sa'idun fid dunya, sa'idun fima ba'dah. Di dunia ini kita menjadi orang yang berbahagia, di akhirat juga menjadi orang yang berbahagia. Amin Allahumma amin. Ada yang selalu bilang saya berdebat dengan Kiai Haji Imaduddin. Yang pertama, saya tidak levelnya berdebat dengan Kiai Haji Imaduddin. Jadi merendahkan beliau kalau saya menantang beliau berdebat. Begitu juga saya tidak levelnya berdebat dengan Habib Taufik atau para Habib di Robito Alawiyah. Saya tidak levelnya mereka. Jangan kita petinju kelas bantam junior menantang Mike Tyson. Nanti kan kasihan Mike Tyson-nya. Menang tidak untung, kalah buntung. Jadi atas dasar apa mereka mau melayani? Tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh. Yang ada malah kemungkinan tidak beruntung atau sial gitu ya. Kita itu akan melakukan sesuatu kalau masih ada probability, ada keuntungan atau ada profitnya. Ini kan standar berpikir dasar gitu. Kalau alasan itu terlalu klise, saya sampaikan alasan yang kedua. Bahwasanya, kenapa saya tidak mungkin berdebat dengan Kiai Haji Imaduddin? Atau saya juga tidak mungkin berdebat dengan orang yang meyakini dengan teorinya Kiai Haji Imaduddin. Sebagaimana saya juga tidak mungkin berdebat dengan Habib atau berdebat dengan orang yang meyakini keabsahan nasab Habib. Artinya, tidak mungkin saya akan berargumentasi bahwasanya nasab Ba'alawi itu sah. Tidak mungkin juga saya akan berargumentasi bahwasanya nasab Ba'alawi itu tidak sah. Lalu apakah mungkin saya berdebat? Mungkin saja. Kalau ada yang bersedia. Tetapi dalam rangka bukan apakah nasab Ba'alawi sah atau tidak sah. Saya merasa tidak pantas dan tidak semestinya saya berdebat di poin itu. Kenapa? Karena yang berkepentingan saja tidak berdebat, kok saya yang mau berdebat, kan begitu. Apa kepentingannya dengan saya? Kalau saya mau berdebat, atau ada yang siap berdebat dengan saya, atau berdiskusi, atau apalah, ngobrol santai atau apalah, saya sangat senang. Tetapi batasannya adalah silahkan di konten saya bagian mana yang dianggap dipersoalkan, dianggap keliru, atau dianggap tidak sesuai dengan kebenaran. Nah itu. Jadi sebagaimana Kiai Haji Imaduddin siap berdebat tentang orang-orang yang membantah dirinya, maka saya pun siap berdebat tentang orang yang membantah konten saya. Kamu lihat konten saya itu semua arah kok. Jadi saya tidak bisa ditarik kepada tema generalnya. Kalau saya tiba-tiba berdebat dengan orang yang ngotot bahwasanya penelitian Kiai Haji Imaduddin itu sah, nasab Ba'alawi batal, lah lucu. Kenapa lucu? Karena seolah-olah saya memposisikan saya orang yang meyakini Kiai Haji Imaduddin itu salah, Ba'alawi itu sah. Atau sebaliknya, kalau saya berdebat dengan orang yang ngotot bahwa Ba'alawi itu sah, lalu saya bantah dia, berarti seolah-olah saya ada di pihak Kiai Haji Imaduddin dan meyakini tidak sah. Ya kan repot kalau begitu. Nah ini namanya kita tahu batasan, tahu kadar. Jadi itu intinya. Siapa yang mau berdiskusi atau apa, yang penting serius. Saya sudah pernah buka live stream ya, tapi random. Ya untungnya masih ada yang naik, itu yang bagus. Tapi kalau random itu kurang efektif. Karena yang akan naik mungkin tidak punya persiapan atau apa. Jadi melalui konten ini saya menunggu ada yang serius. Kalau memang mau berdiskusi dengan saya itu,
Tetapi ingat, tema utamanya adalah tentang konten-konten saya, bukan tentang keabsahan nasab Ba'alawi dengan pertanyaan apakah sah atau tidak sah. Jadi bukan itu yang akan dibahas. Lalu apa konten-konten saya? Ya pelajari. Di situ saya mengkritik pernyataan-pernyataan Kiai Haji Imaduddin. Di situ saya mengkritik pernyataan-pernyataan dari para habib. Jadi kamu pilih-pilih saja mana yang saya salah. Kalau memang terbukti salah, saya tidak bisa mempertahankan argumentasinya. Nanti langsung akan saya hapus dan akan saya sampaikan klarifikasinya. Konten ini sudah saya hapus karena dalam konten ini saya bicara begini. Ternyata keliru dan yang benar adalah begini. Jadi kalau ada orang yang mau menghilangkan konten saya, begitu caranya. Diskusi, sampaikan argumentasi bahwa saya keliru. Kalau memang saya nanti mengakui atau sudah tidak punya hujah untuk membela, mesti saya akan hapus. Karena saya bukan orang yang merasa paling benar, merasa tidak pernah salah. Saya lihat dari mulai ulama-ulama, misal sekelas Imam Syafi'i, merevisi pendapatnya itu biasa. Sehingga ada qaul qadim, ada qaul jadid. Sekelas Imam Ahmad rujuk atau menganulir pendapatnya ya ada. Jadi hanya Allah dan Rasulnya yang tidak mungkin ada yang salah yang keluar dari mereka. Sementara kita, selama bukan Allah dan bukan Rasul, maka mungkin saja salah. Bahkan sangat mungkin. Ada adigium yang populer sekali. Kullun yu'khadu min kalamihi illa sahiba hadhil makbarati. Semua orang itu bisa diambil sebagian dari ucapannya, bisa juga ditolak sebagian dari ucapan yang lainnya. Artinya tidak ada orang itu yang ucapannya benar semua, kecuali pemilik kuburan ini. Artinya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi atas nama ketahuan diri kita bahwa bukan Nabi, bukan Rasul, tidak maksum, maka kita tidak akan pernah alergi kalau kita salah. Begitu ya, begitu. Allahumma hadina hadas sabil. Kalau harapan saya yang tertinggi adalah dari perdebatan ini, dari dialog ini, semoga ada pengetahuan-pengetahuan baru. Dan saya pertegas bahwa keyakinan saya tidak akan pernah ada perlawanan dari Robitoh, apalagi sampai dalam bentuk perdebatan. Dan ada sesuatu yang saya persepsikan kuat, walaupun mungkin tidak sampai kepada meyakini secara pasti, bahwa sepertinya tokoh-tokoh NU itu yang besar-besar ya, misalnya Rois Am ya, atau misalnya Kiai Sepuh Lirboyo, atau Kiai Sepuh mana yang sudah sangat sepuh, bukan hanya sepuh keilmuannya tapi juga sepuh usianya, sepertinya akan sulit sekali atau kecil sekali kemungkinannya mereka akan menyampaikan tanggapan atau berkomentar dalam hal ini, dalam artian berpihak kepada salah satunya. Kalau menyampaikan narasi-narasi yang mendinginkan suasana masih mungkin, tetapi kalau ngegas, artinya memvonis Kiai Haji Imaduddin benar atau nasab Robitoh itu benar, saya kira kecil kemungkinannya sangat kecil sekali. Sekecil apa? Ya sangat kecil ya. Begitu ya. Ya sambil kita tunggu. Allahumma hadina hadas sabil. Demikian.